Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa hingga detik ini memberikan kita sehat walafiat, insyaallah taufik wal hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian atau taklim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk mengkaji seputar Al-Quran, keilmuan Al-Quran maupun adab-adab, akhlak-akhlak, etika-etika yang berkenaan dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kali ini kita meneruskan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab Tibyan yang menjelaskan tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, membaca hadis seputar bahwa barang siapa, keutamaan membaca Al-Quran secara umum, hadis yang membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan kita tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali kepada seseorang yang Allah karuniakan kepadanya Al-Quran. Dan juga membahas tentang, kita sudah membahas tentang hadis, bahkan barang siapa yang dia itu lebih disibukkan untuk membaca Al-Quran daripada berdoa dan meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih afdal, yang lebih utama daripada yang diberikan kepada oleh orang-orang yang hamba-hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang meminta, hanya fokus kepada berdoa kepadanya. Nah, sementara ada orang yang dia itu memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya itu sesuatu yang lebih hebat, lebih istimewa dari apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hanya fokus kepada berdoa saja. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang kita melanjutkan yang masih seputar tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, bagaimana keutamaan seseorang itu yang terus menekuni membaca dan istiqomah dalam membaca Al-Quran, memiliki ikatan dan hubungan yang bagus kepada Al-Quran. Kita masih membahas hadisnya seputar ini insyaallah. Ya, dan hadis yang akan kita baca hari ini dimulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas ini adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas ini tentang ilmu agama. Ya, maksudnya pinterkanlah Abdullah bin Abbas ini di dalam memahami ilmu agama dan ajarkanlah tafsir. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Abbas itu adalah seorang sahabat yang terkenal ahlu tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Keilmuan, kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran di kalangan sahabat itu tidak diragukan lagi. Itu karena berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya, fi jawf, di dalam tubuhnya, di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran. Artinya hatinya itu kosong dari Al-Quran. Dia hafal Al-Quran juga enggak, sama sekali tidak ada yang dia ingat di dalam Al-Quran, dan dia juga enggak pernah baca Al-Quran. Artinya udah hati dia itu kosong dari Al-Quran, tidak ada memiliki hubungan sama sekali, tidak ada interaksi sama Al-Quran. Membacanya aja enggak, apalagi menghafalkan. Bahkan surat-surat pendek pun mungkin dia enggak hafal, dan dia kayak tidak acuh tak acuh, dan dia enggak mempedulikan itu. Dia enggak ada
rasa kepingin terus membaca Al-Quran, kepingin belajar Al-Quran, ya, dia pokoknya hatinya kosong dari Al-Quran. Maka perumpamannya kata Nabi Muhammad SAW, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak, rumah yang roboh. Sudah, ya, bagaimanapun seseorang itu membangun bangunan yang mewah, kalau pada ujung-ujungnya akan roboh juga, tidak ada manfaatnya, ya. Jadi rumah yang roboh, ya, rumah yang rusak, rumah yang roboh, apakah ada manfaatnya? Tidak akan bisa digunakan. Makanya perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memperumpamakan seseorang yang di dalam hatinya itu tidak ada Al-Quran sama sekali, kayak rumah yang roboh udah. Jadi apa ya yang diharapkan dari rumah yang roboh? Ya bayangin saja, ngelihat rumah yang roboh, orang ngelihatnya sudah nggak enak ya ketika melihat rumah yang roboh. Begitu juga seseorang yang di dalam hatinya itu tidak ada sama sekali Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, mari kita sekali lagi kita tingkatkan kembali, kita introspeksi diri, kita periksa diri kita, sudah seberapa lama kita ini meninggalkan Al-Quran, tidak ada interaksi sama sekali. Seminggu, sebulan, ataupun setahun, bahkan ya kita mengenal Al-Quran, kita membaca Al-Quran, membuka Al-Quran cuma di bulan Ramadan, ataupun bahkan di bulan Ramadan pun enggak. Ya, melihat dengan perkembangan zaman sekarang, ya semua teknologi sudah canggih, ya kita bisa melakukan segalanya itu dengan hanya satu genggaman, yaitu handphone. Maka handphone ini sudah benar-benar mengambil dan menguras waktu kita, ma'asyiral muslimin, sehingga kita sudah, karena kita menyibukkan diri kita sama hal-hal yang gak ada manfaatnya, terlebih sama sesuatu yang haram, na'udzubillah min zalik, maka Allah memberi akibat dari itu. Allah seakan-akan menghukum kita apa? Dengan kita itu, hati kita semakin jauh dengan Al-Quran, sehingga semakin tidak ada rasa minat untuk, nggak ada minat lagi untuk buka Al-Quran. Berat rasanya itu. Dia waktu punya, sebagaimana yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dia mungkin waktu punya. Ya, dia itu nggak pernah. Kalau ada seseorang beralasan tidak punya waktu untuk membuka Al-Quran, dia sebenarnya punya waktu. Tapi waktu yang dia punya luang ini, ketika di sela-sela aktivitas dia, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk membuka Al-Quran walaupun selembar, dua lembar. Kenapa? Ya karena ini sekali lagi kembali kepada keinginan kita masing-masing untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari sekali lagi ya kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran kembali. Ya. Kemudian kita lanjutkan di hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, ini hadis ini yang bakal kita baca, ini hadis sangat masyhur. Karena hadis ini biasanya diperuntukkan untuk motivasi dan cambuk bagi seseorang yang mau menghafal Al-Quran, keutamaan seseorang yang menghafal Al-Quran. Ini biasanya hadis ini sering kita dengar. Yuqaul li sahibil Quran, nanti di hari kiamat, kelak, bukan sekarang, kelak di hari kiamat itu akan seseorang yang menghafal Al-Quran, sahibul Quran, itu akan dibilang, ya, dia akan diperintahkan untuk Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran ini, wartaqi, dan naiklah. Jadi setiap membaca satu ayat, dia naik satu tangga. Setiap membaca, jadi dia disuruh membaca terus gitu. Mungkin wartaqi ini sesuai ya ayat bukan surat. Karena di sini adalah yang dibahas adalah, jadi tangganya itu dia akan menaiki setiap satu anak tangga itu sesuai dengan ayat yang dibaca. Artinya sebagaimana dia itu lancarnya ataupun bahkan hafalan dia di dalam Al-Quran itu, maka sebegitu pula dia akan menaiki satu tangga di setiap tangga-tangga nanti di surga. Ya, Iqra wartaqi. Jadi seorang hamba itu nanti akan diperintahkan gitu, diberi perintah. Iqra, bacalah Al-Quran. Nah, setiap dia selesai membaca satu ayat, wartaqi, diperintahkan untuk naik satu tangga. Baca satu ayat lagi, naik dua tangga, terus gitu sampai. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, sebagaimana engkau ketika di dunia itu membaca Al-Quran secara tartil. Dan tartil itu, kalau definisi tartil menurut ulama, itu bukan membaca Al-Quran pakai nada-nada, pakai lagu. Pakai nada-nada itu
adalah bonus apabila seseorang memiliki suara yang enak. Tapi sesuai dengan definisi ulama, saya hanya menjelaskan sesuai dengan definisi ulama, bahwa tartil itu adalah i'ta'u kulli dzi harfin haqqahu wa min sifatan wa makhrajan, yaitu kapan seseorang itu dikatakan membaca Al-Qur'an secara tartil, yaitu apabila seseorang itu bisa membaca Al-Qur'an hurufnya itu sesuai dengan hak-haknya, memberikan huruf itu sesuai haknya. Dari apanya? Dari makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar. Ya, artinya maksudnya bacaan Quran dia itu fasih. Dia bisa membaca shin dengan benar, shad dengan benar, dho, dia bisa membedakan itu, ain, kapan dia harus membaca ain, bisa membedakan ain sama hamzah, a. Pokoknya i'ta'u kulli dzi harfin haqqahu sifatan wa makhrajan. Ya, memberikan setiap huruf itu hak-haknya secara sifat. Jadi huruf itu, setiap satu huruf di dalam huruf hijaiyah itu semuanya memiliki sifat. Ini sifatnya apa? Ya, istitola, rikhwa, syiddah, itu semuanya sifat-sifat yang bisa kita pelajari di ilmu tajwid. Dan juga ada makharijul hurufnya. Ini makharijul hurufnya di mana? Di kerongkongan. Makharijul hurufnya di lidah, di pangkal lidah, ujung lidah, semuanya harus sesuai dengan makhrajnya. Itu yang baru dikatakan tartil. Adapun ketika dia membaca Al-Qur'an sudah tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, sifat hurufnya benar, ditambahin di bonus dengan nada dia, suara dia enak, maka itu adalah bonus. Ya, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang merupakan kelebihan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak diberikan ke orang lain. Itu bonus. Tapi kalau kita mengartikan tartil Al-Quran itu hanya seputar di nada saja, maka itu salah. Kita jauh dari definisi ulama sesungguhnya. Makanya kita kalau belajar, itu kita harus tahu dulu. Kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Kita harus tahu dulu definisi ulama, ya, agar kita itu tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, ya. Karena kalau menurut versi ulama, definisinya ulama, bukan definisi kita, itu tartil itu adalah membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya. Jadi setiap huruf itu sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya, ya, bukan hanya seputar nada. Ya, ini nanti ya. Warattil kama, saya lanjutkan hadisnya ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Maka bacalah Al-Quran secara tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran itu secara tartil ketika di dunia. Ketika di dunia dulu kamu baca Al-Quran itu enak, fasih. Ya, maka sebagaimana engkau dulu membaca Al-Quran di dunia, maka bacalah Al-Quran di akhirat ini ketika kau mau masuk surga sebagaimana engkau membaca di dunia. Subhanallah. Bayangkan bagaimana indahnya. Bahkan seorang hamba ketika mau masuk surga, dia diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Jadi kita akan mendengarkan lantunan indah Al-Quran nanti di surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan tersebut. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ah, subhanallah. Karena kedudukanmu nanti di akhirat, kedudukanmu di surga, bagaimana level kedudukanmu tadi di surga itu tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Ya, kalau biasanya kita mengartikannya bahwa tergantung seberapa banyak hafalan Quranmu. Jadi maksudnya kalau kita menganggap hadis ini lebih spesifik, artinya bahwa hadis ini diperuntukkan untuk seseorang yang menghafal Al-Quran. Maka kalau yang hafalan Qurannya itu banyak, ya maka dan lancar, dia sering murojaah, ditambah lagi plus mengamalkannya tentunya, karena di riwayat pastinya ulama selalu menjelaskan di dalam hadis ini itu adalah seseorang yang mampu menghafalkan Al-Quran plus mengamalkannya tentunya, ya, maka akan mendapatkan keutamaan ini dan juga keutamaan yang insya Allah akan kita baca di hadis selanjutnya. Artinya kedudukanmu di akhirat nanti itu tinggi atau rendahnya itu sesuai dengan jumlah ayat yang kamu hafal di dalam Al-Quran itu. Ya, jadi kalau kamu semakin banyak menghafal Al-Quran, plus apalagi kamu menjadi orang yang bisa mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya, maka kedudukanmu di surga akan semakin tinggi. Kalau kamu hafal Quran 30 juz, lancar, murojaah,
Dan kamu nanti ketika ditanyain, ketika diperintah di akhirat nanti disuruh baca, maka kamu akan membacanya secara lancar. Kemudian plus kamu bisa mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya, maka kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ya, maka derajat seseorang hamba itu nanti di akhirat sesuai dengan hafalan Al-Quran dia, seberapa banyak dia menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan termasuk golongan-golongan tersebut, atau paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak karunia kepada anak-anak kita ini, anak-anak yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizah, dan bisa mengamalkannya. Ya, keturunan-keturunan kita ada yang menghafal Al-Quran, ya, menjadi hafiz, hafal Quran, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, plus bisa mengamalkannya, yang akan insya Allah akan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya nanti kelak di hari kiamat. Ya. Ini hadis yang sangat masyhur, yang sering kita dengar, ya, terutama motivasi kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ini hadis sangat masyhur sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, wa Nasai. Wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Dan Imam Tirmizi berkata hadis ini hadis hasanun sahih. Artinya hadis ini kuat. Ya, kuat sanadnya. Ini bisa menjadi hujjah. Hadis ini bisa menjadi pegangan dan pedoman kita untuk kita jadikan motivasi kita di hidup, bahwa sebagaimana hubungan kita dengan Al-Quran itu, maka derajat kita nanti di akhirat akan sesuai dengan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, hafalan kita, ya, bagaimana kita mahir di dalam membaca Al-Quran, ya, itu semuanya bisa menjadi motivasi insya Allah. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, hadis berikutnya kita lanjutkan. Insya Allah hadis berikutnya juga masih seputar, ya, bertemakan tentang keutamaan seseorang yang membaca ataupun menghafal Al-Quran. Hadza ma aqul lakum wallahu a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Apabila ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan hubungi admin yang nomornya insya Allah sudah tertera di layar. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.